Oke, halo semuanya. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pengurangan bentuk suku banyak di halaman 8. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari halaman 9 dan halaman 10 pada buku matematika kelas 8 sekolah menengah pertama. Adapun yang akan dibahas yaitu mengenai perkalian dan pembagian bentuk suku banyak dengan suatu bilangan. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke semuanya, hari ini kita akan pelajari yang pertama di halaman 9 mengenai perkalian bentuk suku banyak bilangan. Di sini terdapat sebuah sketsa tanah berbentuk persegi panjang seperti ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Nyatakan total luas dari tanah ini dalam sebuah bentuk aljabar. Kita lihat di sini gambarnya. Terdapat gambar persegi panjang. Ingat di sini bentuknya adalah persegi panjang. Yang ditanya adalah total luas dari tanah ini. Maka luas dari persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar. Di sini diketahui bahwa yang pertama di bagian sisi kirinya yang warna orange ini ada dibagi 3. Bagian yang pertama X meter, yang kedua X meter, begitu pula dengan bagian ketiga yaitu X meter. Lalu yang berwarna krem muda dibagi 2, yaitu dimisalkan sebagai variabel Y meter, lalu yang selainnya pun juga Y meter. Sehingga apabila ini kita jumlahkan, X ditambah X ditambah X maka sama dengan 3X. Karena itu di atas di sini tulis 3X meter. Begitu pula dengan yang sisi kanannya, yaitu Y meter ditambah Y meter sama dengan 2Y. Y tambah Y sama dengan 2Y. Di sini jadinya 2Y meter. Maka kita diketahui bahwa panjangnya sama dengan 3X meter, X meter ditambah 2Y meter. Maka ini bisa kita tuliskan langsung aja ya. Meternya kita keluarkan, jadi 3X ditambah 2Y meter. Lalu lebarnya langsung diketahui di sini sebagai 5 meter atau 5 meter. Ini saya tuliskan saja meternya, nanti takutnya dijadikan sebagai variabel. Padahal M itu satuan dari panjang yakni meter. Kita bisa masuk ke sini, luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Kita tulis ditanya dulu, ditanyanya luas. Berarti kita jawab luas sama dengan panjang dikali lebar. Jadi panjangnya adalah 3X ditambah 2Y. Nanti ini satu kesatuan, maka kita buka tanda kurungnya, lalu dikali dengan lebarnya 5. Nah, dari sinilah muncul ini, 5 dikali dengan 3X tambah 2Y. Ini kita memanfaatkan sifat komutatif suatu bilangan operasi perkalian. Kalau komutatif bisa dibalik saja. Maksudnya bagaimana? Sifat komutatif itu tidak mempengaruhi hasil. Sifat komutatif ini hanya untuk memori kalian sifat komutatif perkalian. Saya misalkan 2 dikali 3 itu sama dengan 6, begitu pula dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Makanya ini bisa dibolak-balik, 2 dikali 3 ya sama saja dengan 3 dikali 2. Makanya di sini kalau misalnya dibalik, 5 dikali dengan 3X ditambah 2Y tetap tidak masalah. Ini ya. Nah, ini bisa kita lanjutkan dengan cara mengalihkan ke dalam atau kita sebut sebagai sifat distributif dari perkalian ini. Kita masukkan ke dalam. 5 dikalikan dengan 3X. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15, variabelnya ditulis saja. Jadi 15X. Selanjutnya lagi 5 dikali dengan positif 2Y. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Satuannya adalah ditambah ya. Di sini tambah 10Y. Jadi jawabannya adalah 5X ditambah 10Y. Sama ya? Nah, seperti itu kalau mengalihkan bentuk suku banyak dengan bilangan. Supaya lebih paham, kita baca dahulu di sini bersama-sama. Dalam melakukan perkalian bentuk suku banyak dan bilangan, secara sederhana gunakanlah sifat distributif untuk menghilangkan tanda kurung. Maksudnya itu kita mengalihkan ke dalam, ya. Ini yang perlu dipahami. Supaya lebih paham, marilah kita mengerjakan soal nomor 8 di halaman 9. Soal 8. Nomor 1. Soalnya adalah 3
dikali X ditambah 5Y. Ingat, di sini ada operasi, yaitu operasinya perkalian. Caranya adalah kita lakukan dengan distributif atau mengalihkan ke dalam satu-satu. Pertama, 3 dikali X. Di sini ada koefisien 1 ya, tapi tidak dituliskan. Jadi 3 kali 1 ya tetap aja langsung aja 3, variabelnya apa? X. Selesai. Lanjut lagi, 3 dikali dengan 5Y. 3 dikalikan dengan koefisien dari Y. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Kita lihat tandanya positif, 3 juga positif, ya udah ini jadi tambah. Ditambah 15 Y. Selesai. Kenapa selesai? Karena yang ini tidak suku sejenis. X dan Y tidak suku sejenis, jadi selesai pekerjaannya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah 3X ditambah 15Y. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Ini nomor 2, negatif 4. Negatif 4, negatif 4, negatif 2A ditambah B. Lihat ini dikali, jadi ini kita kalikan ke dalam. Nih, negatif 4 dikali negatif 2A. Jadi jawabannya adalah 4 kali 2. Kalau bingung kita kalikan bilangannya dulu. 4 dikali 2 itu 8. Ini negatif 4 dikali negatif 2, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya positif. Jadi benar, positif 8, kita lihat variabelnya jadi A, yaitu 8A. Ya. Lalu kita lanjutkan lagi perkaliannya, negatif 4 dikali B. Di sini ada koefisiennya 1, di sini positif, dan di sini negatif. Jadi bilangan bernilai negatif dikalikan dengan bilangan bernilai positif, jadi hasilnya negatif 4B. Kenapa 4? Karena dikalikan dengan 1. 4 dikali 1, jawabannya 4, variabelnya B. Kita lihat variabel yang pertama A, variabel yang kedua B, maka dia statistik sudah selesai. Tidak sejenis. Jadi jawabannya adalah 8A dikurang 4B. Oke, kalau misalnya ada yang bertanyakan, dicatat pertanyaannya, nanti dapat ditulis di komentar atau ditanyakan secara langsung. Oke, selanjutnya nomor 3. 7A dikurang 4B dikali dengan 5. Nah, ini berarti kita bisa tetap menggunakan sifat distributif, karena walaupun bilangannya ada di belakang, bilangan bulatnya ada di belakang, tapi dia karena perkalian maka sifat kuantitatif tetap berlaku. Maka sifat distributif juga berlaku. Seperti ini nih, yang ulasan. Ulasan di bagian bawah gambar. Dia sama saja, entah bilangannya yang di depan atau bilangannya di belakang. Maka di sini 5 dikalikan dengan 7A dan 5 dikalikan dengan negatif 4B. Yang pertama 5 dikali 7A. 5 dikali 7 sama dengan, ya benar, 35A. Lanjut 5 dikali negatif 4. Positif, bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif. Ini ya, ingat di sini punyanya kurang 4B, jadi ini nilainya negatif. Jadi jawabannya negatif 5 kali 4, 20. Bisa disederhanakan? Iya, tidak bisa disederhanakan. Ini tidak sejenis. Variabel dari proses sempurna adalah A, variabel dari proses sempurna adalah B. Stop di sini. Tidak pernah dikurang B. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 4. 6 dikali 5X dikurang 2Y ditambah 1. Oke, kalau seperti ini kita distributifkan satu-satu. Pertama 6 dikali 5X, jawabannya adalah 6 kali 5 sama dengan 30X. Selanjutnya 6 dikalikan dengan negatif 2Y. Jadi jawabannya 6 kali 2, 12. Kita lihat tandanya ke depan. 6 positif, 2 di sini negatif, maka di sini hasilnya negatif karena ini perkalian. Ini juga perkalian. Negatif 12Y. Lanjut lagi, satu lagi. Kita kalau seperti ini dalam kurung ada seberapa banyak bilangan dalam kurung, kita kalikan sebanyak dengan suku-suku yang di dalam tanda kurung. Di sini suku-sukunya ada 3, maka perkaliannya juga ada 3. Kalau ada 2 ya ada 2 kali perkalian distributifnya. Jadi berikan saja. Dikali lagi 6 dikali dengan positif 1, ya udah 6 kali 1 6, jadi positif 6. Jadi jawabannya 30X dikurang 12Y ditambah 6. Selesai. Lanjut yang kelima. 3A ditambah 4B dikurang 5 dikali negatif 2. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena bilangannya mempunyai nilai negatif di sini. Jadi kita harus lihat tandanya di sini. Seperti itu. Oke, kita kalikan yang pertama, negatif 2 dikali dengan positif 3A. Ya, jadi 2 dikali 3 dulu, 2 kali 3, 6. Berarti negatif 6. Negatif 6A.
karena 3 ini positif, jadi positif 3 dikali negatif 2 dengan coretan, misalnya coretan 3 dikali dengan negatif 2, ya udah jawabannya negatif 6. Lanjut lagi, yang kedua itu negatif 2 dikali dengan positif 4. Jadi 4 dikali dengan negatif 2 itu sama dengan 8, ingat negatifnya karena ini positif 4-nya dan 2 ini negatif 8. Lanjut lagi, negatif 2 dikali negatif 5, jadi negatif 5 dikali dengan negatif 2. Negatif kali negatif, bilangan bernilai negatif dikalikan dengan bilangan bernilai negatif, tentu saja jawabannya bilangan positif. 5 kali 2 yaitu 10. Selesai, tinggal kita urutkan aja dengan perkalian bentuk suku banyak dengan bilangan besar untuk nomor 5. Jadi udah negatif 5, lanjut lagi negatif 2 dikali positif 4B, jawabannya negatif 8B. Negatif 2 dikali negatif 5, jawabannya positif 10. Selesai, karena tidak ada suku sejenisnya. Negatif 6A dikurang 8B ditambah 10, itu jawabannya untuk soal nomor 5. Sebentar dulu, karena tidak cukup kita angkat dulu ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Nih, ada bentuk pecahannya, tapi tidak perlu khawatir, pelan-pelan saja kita kerjakan. 1/4 dikali dengan negatif 8x dikurang 2y. Ya udah, tetap pakai menggunakan distributif, 1 ketemu negatif 8x dikali 1/4. Ingat, kalau seperti ini berarti kita lihat aja 8 dikali dengan nih coretannya. Kalau supaya tidak bingung di sini ya, berarti kan 1/4 dikali negatif 8. Ini negatif 8 ini punya penyebut 1, berarti langsung aja 1 dikali negatif 8, negatif 8. 4 dikali 1, 4. Nah, berarti jawabannya negatif 8/4x, karena perubahan x, lanjut lagi negatif 2y dikali dengan 1/4. Berarti kita lihat pembilangnya 1/4, ya udah 1 dari 2, gitu keluarnya. Negatif 1 dikali 2 itu 2/4. Kalau bisa disederhanakan, maka disederhanakan. 8 dibagi 4 berarti disederhanakan 8 dibagi 4 ya udah negatif 2x 2/4 ini dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2, jadi jawabannya negatif, dikurang 1/2y. Jawabannya adalah negatif 2x dikurang 1/2y. Oke, bagaimana untuk soal 8? Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan di komentar, dituliskan saja ya. Untuk soal 8 seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pembagian bentuk suku banyak dengan bilangan. Mengenai pembagian, sama saja, ingat saja kalau misalnya pembagian berarti kan ada sangkut pautnya dengan bilangan pecahan. Kalau bilangan pecahan berarti kalau mau dioperasikan itu menjadi bentuk perkalian ya. Kalau bentuk perkalian dibalik, kalau pembilang jadi penyebut jadi bilangan, seperti itu. Oke, kita kecilkan dulu yang ini. Selanjutnya, pembagian untuk suku banyak dengan bilangan. Contohnya di sini 9x ditambah 15y dibagi 3. Nah, ini pembagiannya diubah jadi perkalian. Jadinya di sini kan kalau misalnya 3 berarti dia punya pembilang 1 ya. Jadi 3 dibagi 1. 3 bagi 1 diubah jadi bentuk perkalian, pembilang jadi penyebut jadi pembilang, atau dibalik ya ini. Nah, pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Jadinya 1/3. Ini tinggal dikalikan distributif ke dalam atau pembagian perkalian 1/1. Nih, 1/3 dikalikan dengan 9x. Jawabannya atau bisa dituliskan 9x dikali 1/3. Lalu ini positif atau ditambah, nih ditambah di tengah. Jadi lanjut lagi 1/3 dikalikan dengan 15y di sini. 15y dikali 1/3. Ini tinggal dicoret atau dikalikan seperti ini. 9/3x ditambah 15y/3. Ini 9 bagi 3 jawabannya 3x. 15 dibagi 3 jawabannya 5. Karena 3 kali 5 15 kan jadinya 5y. Jadi jawabannya adalah 3x tambah 5y. Nih,
Dalam melakukan pembagian bentuk suku banyak dengan bilangan secara sederhana, ubahlah bentuknya ke dalam perkalian. Ya. Jadi untuk melakukan pembagian bentuk suku banyak dengan bilangan diubah ke perkalian, sama saja seperti pembagian bilangan pecahan. Supaya lebih paham, kita akan membahas soal nomor 9. Soal 9. Nomor 1. Yang pertama, 10x dikurang 25y dibagi dengan 5. Nah, berarti ini karena pembagian di sini kita ubah menjadi perkalian. Ya. Jadinya buka kurung 10x dikurang 25y dikali. Ingat kalau 5 punya penyebut 1, ada penyebutnya 1, berarti 1 di atas, 5-nya di bawah, dibalik. Pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Udah deh, tinggal kita memanfaatkan sifat distributif, yaitu mengalihkan ke dalam 1 per 5 dikali dengan 10x. Ini dikali. Lanjut lagi 1 per 5 dikali negatif 25y. Jadi jawabannya berapa? Kita sama dengan tulis di bawahnya. 10 dikali 1. Ingat bagian atasnya saja yang dikali. Bilangan bulat. Jadi 10 dikali 1. Jadinya 10x. Per-nya jangan lupa, yaitu per 5. Dikurang 25 dikali 1, yaitu 25y per 5. Bisa disederhanakan, maka disederhanakan. 10 bagi 5. Ya, 10 bagi 5 jawabannya 2x. 25 bagi 5 jawabannya? Ya, benar, 5y. Selesai. Itu soal yang pertama. 2x dikurang 5y. Lalu bagaimana dengan soal yang kedua? Soal yang kedua ini dia menggunakan negatif di sini. Hati-hati ya, kalau ada negatifnya di situ, takutnya kalian sudah pintar untuk menetapkan salah di tandanya. Soal nomor 2. Negatif 12a ditambah 6b dibagi dengan negatif 3. Karena sama dengannya tidak cukup di samping, saya tulis di bawah saja. Nah, ini berarti kita ubah dulu menjadi perkalian. Dikali, jadinya negatif 1 per 3, atau begini saja deh, saya tulis sama saja. Ini ya, jadi 1 per negatif 3. Kalau seperti ini kali ya, ini kali. Oke, sama saja nih bentuk perkaliannya. Ini saya perkaliannya tulisnya titik, takut jadi x ya. Ini tinggal dikali, 1 per negatif 3 dikali negatif 12a, 1 per negatif 3 dikali positif 6b. Jadi jawabannya sama dengan negatif 12a per negatif 3 ditambah 6b, ya 6 dikali 1 kan total 6. Ingat variabelnya b, terus aja 6b per negatif 3. Nah, tinggal disederhanakan. 12 dibagi 3. Nah, 12 dibagi 3 jawabannya, 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4 ya. Sama-sama negatif, jadi negatifnya pun hilang. Jadi jawabannya 4a. 6 dibagi 3. 6 bagi 3 jawabannya 2 ya. Dicoret 6 bagi 3 2. Ingat di sini ada negatif, maka di sini positif. Ya udah jadinya tetap negatif. Negatif 2b. 4a ditambah negatif 2b, atau bisa kita tuliskan sebagai 4a dikurang 2b. Selesai. Seperti itu ya. Hati-hati dengan tanda negatif. Harus diingat, bilangan bernilai positif dikali dengan bilangan bernilai negatif, jawabannya bilangan bernilai negatif. Bilangan bernilai negatif dikali dengan bilangan bernilai negatif, jawabannya bilangan bernilai positif. Ya. Jadi seperti ini. Kalau bilangan bernilai positif dikali dengan bilangan bernilai positif, saya kira tidak ada masalahnya, pasti tandanya tetap bernilai positif. Oke, kita lanjutkan ke halaman 10 ya. Halaman 10 ini mengenai berbagai macam hitungan. Berbagai macam hitungan. Contoh 6, contoh 7, soalnya ada soal 10 dan soal 11.
Saya kira di contoh 6 ini sama saja, ini tinggal dikalikan ke dalam. 4 dikali 3x, 4 dikali 2y, 4 kali 3 12, x jadi 4 kali 2y yaitu 8y. Ingat di sini negatif nih, hati-hati ya. Negatif 3 dikali positif 5x jadi negatif 15x, negatif 3 dikali negatif y, jadi ada 1, ingat jadi negatif 3 dikali negatif 1 hasilnya positif 3y. Tinggal kita kelompokkan suku sejenisnya x dengan x, y dengan y. Berarti di sini 12x dikurang 15x. Jadi jawabannya 12 dikurang 15 negatif 3x. Lanjut lagi yang y. Positif 8y ditambah 3y. 8 tambah 3 ya udah 11y. Selesai. Ya, tinggal dikalikan ke dalam saja. Oke, selanjutnya soal 10. Soal 10. Kita akan bahas bersama-sama soal 10. Yang pertama, 2 dikali dengan a ditambah 2b ditambah 3 dikali 2a dikurang b. Nah, ini tinggal kita kalikan ke dalam satu-satu. 2 dikali a yaitu 2a, karena di sini 1 ya, ada koefisien 1, 2 kali 1. Lanjut lagi 2 dikali 2b, karena positif dan positif jadi tidak masalah, tetap positif 4b. Lanjut lagi positif 3 dikali 2a yaitu positif 6a. Lanjut lagi positif 3 nih, ini negatif 1, jadi 3 kali negatif 1 negatif 3b. Yaitu ini sama dengan, kita kelompokkan saja a dengan a, b dengan b, suku sejenisnya yaitu 2a. Tanda positif dan kurang itu mengikuti suku selanjutnya. Jadi di sini positif 6a, yang a sudah habis, kita lanjut ke variabel b. Jadi tambah 4b dikurang 3b. Sudah suku sejenis dikelompokkan, kita operasikan koefisiennya. 2a ditambah 6a berarti 2 tambah 6 yaitu 8a. Lanjut lagi, positif 4 dikurang 3 yaitu 1 ditambah positif 1 atau tambah 1b, karena 1 jadi bisa kita tidak usah tuliskan, 8a ditambah b, selesai. Seperti itu soal nomor 1. Selanjutnya kita kerjakan soal nomor 4 deh ya, soal nomor 4. Jadi yang saya kerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 4. Lanjut, 7x dikurang 2y ditambah 1 dikurang 4 negatif 3y ditambah 2. Jadi ini sama dengan, kita tinggal kalikan satu-satu ke dalamnya, distributifkan. 7 dikali x, 7x. 7 dikali negatif 2y, berarti negatif 14y. 7 kali 2, makanya 14. Lanjut lagi, 7 dikali 1, karena positif ya aman saja, positif 7. Ini ingat, negatif 4 ya. Negatif 4 dikali negatif 3. Bilangan bernilai negatif dikali bilangan bernilai negatif, hasilnya positif. 4 kali 3, 12y. Negatif 4 dikali dengan 2, jadi negatif 8. Kita kelompokkan suku sejenisnya, 7x, ada lagi yang x? Tidak ada, berarti stop 7x saja. Kita lanjut ke y, dikurang 14y. Oh, ada yang y, yaitu positif 12y. Lalu konstantanya ada 2, 7, positif 7, dan negatif 8. Tulis saja. 7x tidak usah diapa-apakan lagi, karena tidak punya suku sejenis, atau tempatnya sama dengan x. Negatif 14 tambah 12, ingat, negatif 14 tambah 12, maka masih ada negatif 2y, atau hasilnya negatif 2y. 7 dikurang 8, hasilnya negatif 1. Selesai. Jadi jawabannya adalah 7x dikurang 2y dikurang 1. Itu soal nomor 10. Nih, ada dua metode yang bisa kalian pelajari, sama saja ya. Untuk contoh 7 di sini metode pertama dan metode 2 tetap saja hasilnya x ditambah 8y per 6 atau 1/6 di 1/6x ditambah 4/3y. Kalau bisa 4/3 di sini, ini tinggal disederhanakan. Ini kan kalau kita lanjutkan jadinya, atau kita pisahkan jadinya x per 6 ditambah 8y per 6. Atau ini kita buka jadi 1/6x. Ingat di sini ada 1 kan, makanya 1/6 ditambah 8/6 kita bagi 2. 8 dibagi 2, y 6 juga dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2 4, 6 dibagi 2 3y, sama saja. 1/6x ditambah 4/3y. Oke, kalau gitu kita kerjakan, lanjut saja soal ke 11. Terserah saja metodenya, yang penting tahapan caranya benar. Dan pastinya setiap cara atau tahapannya akan menghasilkan hasil yang sama saja. Kalau metode 1, dia disamakan penyebutnya. Kalau metode yang kedua, dia diubah dalam bentuk pembilang dikali dengan bentuk polinomnya atau suku banyaknya. Ya, 1/2 nih. Nih 2 dan 3-nya dikeluarkan. Jadi di sini 1/2 yang ini.
dan di sini juga jadinya 1 per 3 dikalikan 1 oleh yang di sini disamakan penyebutnya. Yang ini dikali dengan 3, maka yang pembilangnya yang atasnya juga dikali 3. Yang pembilang yang penyebut 3 dikali dengan 2, maka yang atasnya pun juga harus dikali dengan 2. Seperti itu di sini. Nih, ya. Oke, kita bahas aja langsung soal nomor 11. Nomor 1. Pertama, X ditambah 3Y per 4 ditambah 3X dikurang Y per 6. Kita soal 1 kita gunakan metode 1 dulu. Metode 1 itu menyamakan penyebutnya. Ya, samakan penyebutnya. 4 dan 6 berarti dia punya faktor yang sama, 12, yaitu 4 dikali 3 12, dikali juga 12. Sama saja seperti kita mencoretan, sama saja seperti kita mengerjakan 1 per 2 ditambah 1 per 3, berarti kan ini disamakan penyebutnya dulu, yaitu penyebutnya nyatunya juga 6, yaitu 2 dikali 3, maka atasnya 2 dikali 3, jadi 3, ini dikali 2, di sini 2 kali 2, jadi 2. Ya, diambahkan, karena sudah sama penyebutnya, maka pembilang bisa ditambahkan. Kita tambah 5, 4, 2. Kalau metode 1, di sini 4 dan 6, berarti yang pertama ini dikalikan dengan 3, yang di atas juga dikalikan dengan 3. Yang kedua, 6-nya dikalikan dengan 2, yang atas juga harus dikalikan dengan 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Biar apa? Biar sama-sama 12. Jadi yang pertama, 4 kali 3, 12, ini jadinya X ditambah 3Y dikali 3 ditambah 3X dikurang Y dikali 2, nah ini 6 kali 2, 12. Sebelum kita pembilangnya kita operasikan, kita cari dulu hasilnya untuk setiap pembilangnya. Yang pertama, seperti biasa kita distributifkan kalikan. Jadi hasilnya yaitu 3X, 3 kali X, selanjutnya 3 dikali 3Y, jadi positif 9Y per 12. Ditambah 2 kali 3X, jawabannya 6X, 6 dikali negatif Y atau negatif 1, ini negatif 2Y per 12. Karena sudah sama penyebutnya, maka kita bisa tuliskan seperti ini supaya tidak bingung ya. Tambah dari sini 6X dikurang 2Y. Suku sejenis kita kelompokkan X dengan X, yaitu 3X ditambah 6X ditambah 9Y dikurang 2Y per 12. Udah deh, 3 tambah 6, 9, X, 9 kurang 2, 7, tambah 7Y per 12. Ini kalau mau disederhanakan, jadinya sama dengan kita buka ya, ini kan tambah, bisa kita buka, jadinya 9X per 12 ditambah 7Y per 12, yang bisa disederhanakan, yaitu 9 dan 12 dibagi 3 ya, 9 bagi 3 hasilnya 3, 12 bagi 3 hasilnya 4. 7 dan 12 tidak bisa, biarkan saja, jadi ini jawabannya 3X per 4 ditambah 7Y per 12, atau koefisiennya bisa kita buka, jadi ini sama dengan 3 per 4X ditambah 7 per 12Y. Selesai. Itu soal nomor 1. Soal 11, soal nomor 1 dengan metode 1. Selanjutnya yang akan kita bahas yang mana dengan metode 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Sebentar, saya pilih dulu, sepertinya soal nomor 4 saja ya. Soal nomor 4 yang akan kita gunakan metode 2. Soal nomor 4, yaitu X ditambah Y dikurang 4X dikurang 2Y per 5 dengan menggunakan metode 2. Kalau metode 2 ini kita ubah dalam bentuk pembilang dikali dengan bentuk polinomnya atau bentuk cukup banyaknya, atau kita buka penyebutnya keluar. Jadi ini sama dengan X ditambah Y dikurang, ini 5, ini ingat, ini satu kesatuan, di depannya pasti ada 1 tapi tidak dituliskan, jadinya dikurang 1 per 5 4X dikurang 2Y, ini seperti ini ya. Kalau ada perkalian kita kerjakan dahulu ya. Ini biarkan saja X tambah Y dikurang 1 per 5 dikali dengan 4X, jawabannya 4 per 5X. Lanjut lagi, ingat di sini 1 per 5 itu nilainya negatif, jadi negatif 1 per 5 dikali dengan negatif 2 pasti hasilnya positif 2 per 5Y.
yang suku sejenis kita potongkan. Jadi X dikurang 4 per 5X ditambah Y ditambah 2 per 5Y. Ingat di sini ada 1 ya, di depan X itu ada 1. Ada 1, di sini juga ada 1, atau karena ini bentuk pecahan bisa aja 1 per 1. Kenapa 1 per 1? Ya karena 1 per 1 sama 1. Lalu karena di sini suku sejenis lainnya bentuk pecahan, maka 1 per 1 ini harus kita samakan penyebutnya dengan suku sejenis lainnya. Karena penyebutnya 5, maka di sini berubah menjadi 5 per 5X. Kenapa 5 per 5X? Karena 5 dibagi 5 ya hasilnya 1. Jadi dia bisa mendapatkan 1. 5 per 5X dikurang 4 per 5X ditambah, kita lihat lagi di sini penyebutnya 5, yang ini 5 ya, sama 5, maka 1 per 1 di sini juga bisa berubah menjadi 5 per 5. 5 per 5. Kenapa? Supaya bisa dioperasikan dengan 2 per 5 ditambah dengan 2 per 5 2 per 5 ini disama dengan 5 per 5 dikurang 4 per 5. Ini udah deh, tinggal pembilangannya dioperasikan karena sudah sama bentuknya, semuanya 5 ya. Jadi 5 kurang 4, 1 per 5X. Lanjut lagi, ini juga sudah sama penyebutnya 5, jadi 5 ditambah 2 ya udah 7 per 5. Selesai. Ini 7 ya. Selesai. Itu untuk nomor 4. Oke. Seperti itu untuk pembahasannya soal dari soal berapa tadi kita kerjakan dari soal 8, 9, 10 dan 11. Jadi untuk soal nomor 10 yang dibahas yaitu soal nomor 1 dan 4, soal nomor 11 soal nomor 1 dan 4 juga. Jadi silahkan kalian kerjakan masing-masing di buku tulis untuk latihan soal nomor 2 dan soal nomor 3 ya, baik nomor 10 dan nomor 11. Oke, kerjakan supaya lebih paham ya. Kerjakan soal 10 nomor 2 dan 3, soal 11 pun juga soal nomor 2 dan 3. Oke, baik, pembahasan kali ini seperti itu saja. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan komentar. Dan juga mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.